coba sing paling gedhe niku bagi wong lanang ya dicoba karo wong wedok. Nabi Yusuf niku nggih ditemu di sumur ketika telah dibuang oleh saudara-saudaranya. Ditemu di sumur oleh seorang pengembala. Kemudian oleh pengembala itu Nabi Yusuf dijadikan budak, dijual di pasar. Krono ganteng, regane yo ganteng niku Nabi Yusuf. Dijual di pasar. Nah, suatu ketika Zulaikha itu bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang gantengnya luar biasa. Ketika Zulaikha bangun tidur, mimpi itu nggak bisa lepas dari angan-angannya. Wajah laki-laki yang dilihat oleh Zulaikha itu nggak bisa lepas dari pikirannya. Dalam mimpi Zulaikha itu sempat sempat menyesal, kenapa aku kok nggak bertanya namanya, sampai terbawa setelah bangun dari tidur. Mikir, kenapa aku kok nggak tanya namanya, siapa dia, wong gantengnya kok luar biasa. Itu. Kemudian Zulaikha itu berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong pertemukan kembali dengan orang yang aku lihat sosoknya di dalam mimpiku. Nah, terus oleh Allah diijabahi, kemudian Zulaikha di dalam mimpi itu ketemu dengan orang laki-laki yang ganteng seperti yang dilihat di mimpi yang pertama. Langsung Zulaikha bertanya, karena itu yang diharapkan. Zulaikha langsung bertanya, kowe sopo? Kamu itu siapa? Kemudian dijawab oleh laki-laki itu, aku adalah gubernur Mesir. Aku adalah gubernur Mesir. Setelah itu Zulaikha bangun dari tidur. Dan setiap hari Zulaikha itu memikirkan laki-laki yang dilihat di dalam mimpi, sampai akhirnya mengganggu pikirannya sang ayah. Didelok kok anakku mangane gak teratur, ngelamun dhewe, kacau pikirannya. Kemudian sang ayah memberanikan diri bertanya, kowe kena apa nduk? Kamu kenapa? Zulaikha pertama gak mau menjawab, malu, aib, enggak ada apa-apa. Terus akhirnya didesek sama ayahnya, kamu kenapa dan kenapa? Akhirnya sama Zulaikha dijawab, aku sedang falling in love. Aku sedang jatuh cinta. Sang ayah ya akhirnya bertanya, jatuh cinta kok ya sampai sak menene? Kamu jatuh cinta sama siapa? Dijawab sama Zulaikha, aku jatuh cinta sama orang
Siapa itu? Enggak tahu. Di mana orang itu? Enggak tahu. Lah kamu lihat orang itu di mana? Di mimpi. Ya bingung wong tuane. Terus piye? Emangnya kamu mau berpacaran sama orang laki-laki di dalam mimpi? Kamu tahu orang itu siapa? Saya tanya, orang itu ngaku sebagai gubernur Mesir. Akhirnya ayahnya langsung utusan orang untuk bilang ke gubernur Mesir agar mau menikahi putrinya yang bernama Zulaikha. Bilang ya kamu ke gubernur Mesir, saya punya putri namanya Zulaikha, berkenan Bapak Gubernur untuk menikahi putri saya gitu. Akhirnya utusan itu bilang ke gubernur, wah gubernurnya seneng karena memang Zulaikha itu sudah terkenal sebagai bunga Mesir, enggak cuman bunga rumah atau bunga desa, bunga Mesir. Seneng gubernur Mesir itu. Terus akhirnya dinikahkan. Ketika menikah, Zulaikha pertama kali melihat, buka hijab, jreng, lah kok duduk wong sing tak delok nanggone mimpi itu. Kok bukan ini? Tapi ya gimana lagi, sudah menikah. Sudah dibeli ya nggak bisa dikembalikan lagi. Akhirnya dijalani itu pernikahan. Zulaikha akhirnya menjadi istrinya gubernur Mesir gitu. Nah, di lain tempat Nabi Yusuf itu dijual oleh orang yang menemukannya di sumur tadi itu. Dijual, dilelang, harganya itu ternyata tinggi dan tinggi. Sampai-sampai orang-orang pasar Mesir itu enggak ada yang kuat untuk membeli budak itu, yaitu Nabi Yusuf. Kabar ini kemudian diterima oleh gubernur Mesir. Diterima oleh gubernur Mesir. Ada satu budak ganteng, bagus, harganya tinggi, tidak ada orang yang mampu membeli budak tersebut. Nah, gubernur ditantang seperti itu, akhirnya ya munggah ketok sungute. Mosok aku gubernur gak kuat nuku. Akhirnya gubernur pergi ke pasar, terus dibeli itu Nabi Yusuf, yang waktu itu belum ada yang tahu. Dibeli, terus akhirnya dijadikan asisten pribadi. Karena ini budak yang mahal, ya berarti tempatnya di tempat yang mulia. Akhirnya menjadi asisten pribadinya gubernur Mesir. Nah, ketika ngeladeni gubernur, Zulaikha itu kaget. Loh, ini kan laki-laki yang aku lihat di dalam mimpi. Ngakune sebagai gubernur. Lah kok tibakno pelayan. Ini yang benar. Akhirnya Zulaikha bilang kepada gubernur Mesir, yaitu suaminya sendiri, wahai suamiku, kamu kan cinta aku. Iya, aku cinta kamu. Boleh enggak asisten pribadimu itu tak ambil alih untuk jadi asisten pribadiku? Dijawab sama gubernur Mesir, apapun akan kuberikan. Kalau toh cuman sekedar asisten pribadi, enggak ada apa-apanya, ambil gitu. Akhirnya semenjak itu Yusuf ini menjadi asisten pribadinya Zulaikha. Jadi kemana-mana Zulaikha pergi, Yusuf itu selalu berada di sampingnya Zulaikha.
Bahkan Zulaikha lebih sering bersama Yusuf tinimbang bersama dengan suaminya. Itu. Lama-kelamaan Zulaikha sudah nggak bisa ngempet lagi karena memang tresno jalaran saka kulino. Zulaikha sudah nggak kuat lagi untuk menahan rasa cintanya kepada Yusuf. Tanpa sepengetahuan Yusuf, Zulaikha itu membangun satu istana, mungkin berbentuk piramid. Berbentuk piramid. Yusuf kemudian diajak oleh Zulaikha untuk masuk ke istana itu. Zulaikha bilang kepada Yusuf, "Yusuf, kamu saya ajak ke salah satu istanaku. Ini spesial, nggak ada yang saya ajak masuk kecuali kamu." Akhirnya Nabi Yusuf diajak masuk ke istana dan Zulaikha bilang, "Aku membangun istana ini karena kamu. Dan istana ini adalah untuk kita berdua." Istana itu ada 7 pintu yang secara otomatis tertutup ketika orang itu masuk. Jadi ketika masuk satu pintu, satu ruangan, pintu langsung tertutup. Ruangan tertutup sampai masuk ke dalam 7 pintu akhirnya tertutup semuanya. Nah, di tengah-tengah istana tidak ada orang di dalamnya. Pintu tertutup. Zulaikha secara terang-terangan mengatakan I love you kepada Yusuf. Sob, aku seneng karo kowe. Saat ini kita berada di tengah istana. Tidak ada yang tahu kalau kita berada di sini. Hanya kita berdua di dalam istana ini. Yuk kita melakukan sesuatu layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Nabi Yusuf mau diperkosa. Nah, iya kan maksudnya dipaksa. Siti Zulaikha itu sudah membledehkan. Apa membledehkan? Itu ya membuka bajunya. Zulaikha itu sudah membuka bajunya. Yusuf itu sudah bilang begini, memang saat ini tidak ada orang kecuali kita berdua. Tapi ada patung di istana ini. Bukankah kamu percaya kalau patung-patung ini bisa melihat kita berdua? Apakah kamu tidak malu dengan patung-patung yang ada di sekitar istana ini? Kata Zulaikha, masa bodoh. Yang penting saat ini manusia yang ada di dalam istana ini hanya kita berdua. Patung biar nonton saja. Gitu. Nabi Yusuf berontak. Zulaikha menyerang dengan sengitnya. Memaksa Yusuf untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Tapi kemudian Nabi Yusuf mau kabur dan di situ muncul satu mukjizat. 7 pintu yang tadinya itu tertutup terbuka secara otomatis. Blak, blak, blak. Nabi Yusuf kemudian lari, ya, dan tangannya itu nyantol di bagian belakang pakaiannya Zulaikha yang sampai membuat pakaiannya Zulaikha bagian belakang itu sobek. Tapi alhamdulillah Nabi Yusuf selamat.
Zulaikha bilang dalam hatinya, titenono kowe gitu. Awas kamu. Nah, cerita ini kemudian menyebar di pejabat-pejabat Mesir. Ya. Kalau si Zulaikha ini jatuh cinta kepada Yusuf, seorang budak. Kata ibu-ibu PKK, ya, iya kan, ibu-ibu pejabat Mesir itu bilang begini, ternyata istrinya gubernur idolanya cuman segitu, idamannya cuman segitu, level cintanya hanya pada seorang budak. Akhirnya dibuat gunjingan. Zulaikha bilang dalam hatinya, oh kamu nggak tahu betapa tampannya Yusuf. Akhirnya pada suatu ketika Zulaikha ngundang ibu-ibu PKK untuk berpesta. Yusuf sudah masuk ke dalam penjara karena Yusuf difitnah oleh Zulaikha telah melakukan percobaan pemerkosaan. Karena tadi kan nggak berhasil, akhirnya Zulaikha bilang kepada kepada yang berwenang kalau Yusuf mencoba memperkosa dirinya. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Zulaikha kemudian bikin pesta, ingin menunjukkan kalau Yusuf itu betul-betul laki-laki yang tampan. Jadi level cintanya itu betul-betul tinggi. Ketika tengah-tengah berpesta, Zulaikha bilang kepada sipir penjara, hei sipir penjara, kamu keluarkan Yusuf sebentar saja melewati kerumunan orang-orang yang sedang berpesta ini. Kamu mulai dari dapur, kemudian ke tengah-tengah pesta, jalan saja, terus masukkan lagi ke dalam penjara. Aku ingin menunjukkan kepada ibu-ibu pejabat ini, ibu-ibu PKK ini, istrinya para pejabat ini, kalau Yusuf itu betul-betul ganteng. Akhirnya betul, ketika tengah-tengah pesta, Nabi Yusuf itu disuruh jalan mulai dari dapur. Ketika baru masuk pintu dapur itu, ibu-ibu itu sudah kaget lihat orang yang gantengnya luar biasa. Sampai-sampai yang lagi motong-motong berambang, motong-motong wortel itu enggak sengaja dan tak terasa dia memotong jari-jarinya sendiri. Itu saking gantengnya Nabi Yusuf. Dia tersihir oleh gantengnya Nabi Yusuf. Setelah lewat kemudian masuk ke dalam penjara lagi, baru ibu-ibu itu sadar kalau ternyata kamu jatuh cinta kepada orang yang betul-betul ganteng. Kata Zulaikha, diomongi gak percaya. Itu Allah. Nah, suatu ketika Gubernur Mesir ini mimpi yang mana Gubernur Mesir ini nggak bisa menafsiri. Satu riwayat mimpinya itu domba-domba itu dimakan oleh harimau. Ini maksudnya apa? Salah satu penasehat kerajaan itu bilang begini, yang bisa menafsiri mimpi itu budak kamu yang dulu itu membantu kamu, namanya Yusuf, sekarang ada di penjara. Panggil, suruh nafsiri mimpi saya. Yusuf kemudian menafsiri mimpinya, dan karena saking senengnya, ya, mimpi itu ternyata ditafsiri oleh Yusuf, dan tafsirannya Yusuf itu ternyata benar. Yang artinya
Mesir akan paceklik dan diharap kepada gubernur untuk mempersiapkan bahan-bahan pokok panganan agar masyarakat Mesir ini siap menghadapi paceklik. Dan ternyata betul ya, paceklik terjadi. Masyarakat Mesir alhamdulillah memiliki pasokan bahan baku makanan. Saking gembiranya akhirnya Yusuf ini kemudian diangkat menjadi penasehat gubernur. Nah, si Zulaikha ini di lain sisi pada suatu ketika Zulaikha ditinggal oleh suaminya alias suaminya itu wafat. Gubernur ini wafat, ternyata dia punya wasiat yang memegang tongkat estafet kerajaanku adalah orang yang paling aku sayangi, orang yang paling aku cintai, tiada lain itu adalah Yusuf. Dan gubernur ini nggak punya anak. Soalnya memang bersama dengan Zulaikha sampai berpuluh-puluh tahun itu tidak memegang Zulaikha. Zulaikha itu memang nggak mau dipegang. Berarti Zulaikha itu sampai tua itu masih perawan, itulah. Ya karena cintanya kepada Yusuf, nggak mau dipegang kecuali oleh Yusuf. Nah, suatu ketika kerajaan ini diteruskan oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf jadi gubernur Mesir gitu loh. Nah, Zulaikha sudah ditinggal oleh suaminya, dia keluar dari kerajaan. Dia dapat warisan yang banyak. Tapi semua harta warisannya itu habis dalam beberapa waktu. Habisnya itu bukan untuk membeli perhiasan, tapi untuk memberi orang yang mau menceritakan bagaimana keadaan Yusuf. Jadi kalau ada orang lewat keluar dari kerajaan, kemudian dicegat sama Zulaikha, sini kamu dari mana? Saya dari kerajaan. Tadi ketemu Yusuf enggak? Iya. Gimana tadi Yusuf? Gitu. Kepo gitu loh ya. Jadi pengen tahu Yusuf itu gimana gitu. Tolong dong ceritain Yusuf tadi ngapain aja. Kamu ceritain gitu. Setelah cerita dikasih uang. Kemudian ada yang datang lagi lewat depan rumahnya. Kamu tadi ketemu Yusuf enggak? Iya ketemu. Yusuf tadi ngomong apa? Ya enggak ngomong apa-apa. Terus Yusuf tadi ngapain aja? Tadi Yusuf gini dan lain sebagainya. Kasih uang. Itu duitnya itu habis untuk bayari orang bercerita tentang Yusuf. Itu saking senengnya Zulaikha sama Yusuf. Pengen tahu aja apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sampai hartanya habis, terus rumahnya dijual. Yaitu semuanya dalam rangka ingin mengetahui Yusuf itu bagaimana keadaannya, kabarnya Yusuf itu bagaimana. Rumahnya sampai dijual, sampai pada akhirnya Zulaikha itu membuat satu kemah sederhana di depan kerajaan, di depan pintu kerajaan. Zulaikha sudah keriput, matanya ini sudah enggak bisa melihat lagi karena sering menangis merindukan Yusuf. Matanya ini buta. Karena apa? Karena menangis menahan rindu, sakitnya rindu yang begitu luar biasa, keluar air mata sampai pada akhirnya matanya enggak bisa melihat. Niki Zulaikha. Subhanallah. Nah,
Dia itu akhirnya bikin gubuk ya di depan kerajaan karena memang sudah nggak punya rumah, harta juga sudah nggak punya. Minimal aku dekat dengan kerajaannya Yusuf. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Nah, suatu ketika Yusuf bersama dengan pengawalnya itu keluar dari kerajaan. Berkali-kali keluar, dia melihat ada seorang perempuan yang hidup di bawah tenda. Perempuan yang sudah tua, kulitnya keriput, matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Yusuf kemudian bertanya kepada pengawalnya, "Kamu tahu itu siapa?" "Ya, saya tahu." "Siapa namanya?" "Itu Zulaikha." Yusuf kaget. Zulaikha jadi seperti itu. Kemudian turun satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Yusuf untuk membawa Zulaikha masuk ke dalam kerajaan. Kemudian setelah masuk ke dalam kerajaan, sampean bisa membayangkan bagaimana senangnya Zulaikha masuk ke dalam kerajaannya Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu nggak ada sense sama sekali, nggak ada rasa sama sekali itu. Tapi kemudian tiba-tiba muncul satu wahyu dari Allah. Nabi Yusuf disuruh untuk menikahi Zulaikha. Nabi Yusuf disuruh untuk menikahi Zulaikha. Padahal keadaannya waktu itu Zulaikha itu sudah keriput, ya, nggak kerawat karena memang sudah nggak punya harta, nggak pernah facial, nggak pernah krimbat, nggak pernah manicure, pedicure dan lain sebagainya. Udah nggak kerawat tubuhnya. Terus Nabi Yusuf diperintah untuk menikahinya. Nabi Yusuf akhirnya menikahi Zulaikha. Nah, jadi ini Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha itu tidak didasari rasa syahwat. Ya, jangan kamu bayangkan Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha yang manis, cantik dan lain sebagainya. Enggak, Nabi Yusuf ketika menikah dengan Zulaikha itu waktu itu Zulaikha sudah enggak punya apa-apa, badannya pun juga sudah keriput, wutoneh, enggak bisa melihat lagi. Gitu. Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Wah, begitu senangnya Zulaikha menikah dengan Yusuf. Jadi kenyataan itu. Tapi Nabi Yusuf menikah dengan seorang perempuan yang sudah keriput. Turun satu wahyu, perintah dari Allah, "Wahai Yusuf, usapkanlah tanganmu ke wajahnya Zulaikha, niscaya Zulaikha akan kembali bisa melihat." Akhirnya Nabi Yusuf mengusapkan tangannya ke wajah Zulaikha dan seketika itu Zulaikha langsung bisa melihat. Kemudian keriput-keriput ini kembali mulus, kulitnya kembali mulus, dan kemudian Zulaikha kembali cantik lagi. Nah, ini kisah cinta Nabi Yusuf sama Zulaikha. Salah satu riwayat mengatakan seperti ini. Jadi sabar itu nanti bisa menjadikan bisa menjadikan kita seorang raja, gitu ya. Nabi Yusuf sabar dengan Zulaikha, dengan cintanya Zulaikha yang begitu luar biasa kepada Nabi Yusuf. Terus pada akhirnya Zulaikha ini menjadi hambanya Yusuf, ya, dan Nabi Yusuf pada akhirnya menjadi rajanya Zulaikha, dan Nabi Yusuf menjadi raja dari sebuah kerajaan.